agresi terhadap anak autis, mohon maaf, itu kami mendapat sekitar 14 artikel dari 2015 sampai 2020. Kemudian kami men-screening lagi menjadi 11 artikel yang dapat dibaca seluruhnya, kayak gitu. Yang dimana 11 artikel ini merupakan jurnal Q1 Q2 subjek anak autis dan mencantumkan prosedur intervensi script feeding. Adapun hasil dari penelitian yang kami lakukan, berdasarkan 11 jurnal penelitian yang diidentifikasi dan ditinjau sesuai dengan kriteria penelitian, didapatkan bahwa script feeding atau yang disebut dengan pemudaran naskah ini merupakan teknik analitik perilaku yang digunakan untuk mengajarkan suatu keterampilan interaksi sosial berupa skrip visual maupun skrip audio, kayak gitu, pada penyandang autis. Jadi script feeding ini memang dikhususkan untuk intervensi pada anak autis. Nah, selama 5 tahun terakhir ini sudah banyak didapatkan manfaat dari script feeding. Di antaranya seperti berinisiasi sosial, mempromosikan pernyataan, keterampilan sosial, berkomunikasi. Adapun di sini kami membuat tabel rangkuman karakteristik script feeding dari 11 jurnal yang kami fokuskan untuk review, di mana dari tabel tersebut kami menyimpulkan bahwa bentuk dan topik naskah yang digunakan dalam penerapan script feeding ini berbeda-beda sesuai dengan tujuan dan target perilakunya. Nah, dalam prosedur penerapan script feeding juga menerapkan suatu prosedur, yaitu dengan stimulus reinforcement dan juga generalisasi di dalamnya. Sehingga stimulus reinforcement atau penguat yang digunakan berupa snack, mainan, pujian, dan lain sebagainya itu tuh bisa mendorong anak autis untuk berperilaku sesuai apa yang ada di skripnya. Kemudian, dengan adanya stimulus generalisasi tersebut juga menunjukkan script feeding terbukti efektif dalam mentransfer kontrol diskriminatif terhadap rangsangan di lingkungan alaminya. Jadi sebelumnya untuk informasi ya Bu, jadi kami di sini lebih fokus pada prosedurnya. Mengapa demikian? Karena untuk menyambungkan kepada agresi, dan kalau misalnya kita review dari apa yang telah peneliti lain sudah lakukan, itu tidak ditemukan kayak gitu Bu. Jadi kita mereview atau lebih fokus pada teori yang dipakainya, yaitu lebih pada prosedurnya, sehingga di situ akan kami kaitkan pada yang dapat meningkatkan atau mengurangi agresi kayak gitu Bu. Adapun pembahasan dari penelitian kami, yang pertama di sini ada analisis script feeding. Analisis script feeding ini secara umum mengenai script feeding yang kami lakukan review. Jadi berdasarkan hasil tinjauan yang dilakukan, script feeding ini merupakan suatu teknik pemudaran naskah. Nah, di mana di dalamnya itu terdapat stimulus yang memberikan isyarat untuk mendorong suatu perilaku yang berkaitan dengan rangsangan yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, dalam 5 tahun terakhir juga sudah banyak beberapa manfaat dari script feeding ini. Nah, kemudian script feeding ini juga dapat berupa visual maupun audio. Visual di sini bisa berupa perkataan, tulisan, ataupun berupa gambar kayak gitu. Kemudian, namun sampai saat ini masih sedikit sekali penelitian yang mengintegrasikan kedua prosedur menggunakan audio dan juga tulisan. Kemudian, penggunaan audio script juga biasanya digunakan untuk membantu proses script feeding bagi anak autis yang memiliki keterampilan membaca secara kurang kayak gitu. Kemudian ada pun subbab yang kedua, di sini kami menulis potensi script feeding menggunakan ayat Al-Quran. Jadi berdasarkan tabel yang telah kami analisis bahwa naskah yang digunakan dalam penerapan script feeding ini juga menggunakan berbagai macam topik seperti frasa berkaitan dengan inisiasi sosial, bermain, dan lain sebagainya. Nah, tapi berbagai macam topik tersebut dilakukan untuk sebagai penyesuaian target perilaku yang ingin dituju. Misalnya ketika untuk bermain, maka topik naskah yang dipakai itu seputar bermain kayak gitu. Nah, dengan demikian penggunaan topik skrip yang dipakai harus disesuaikan dengan
tujuan penelitian dan perilaku yang akan dicapai dalam suatu intervensi dengan script fading. Nah, sehingga topik script juga dapat diinovasikan dengan menggunakan ayat Al-Quran salah satunya. Nah, kan ayat Al-Quran sendiri juga memiliki banyak manfaat ya bagi kehidupan manusia, salah satunya sebagai obat. Nah, Al-Quran memiliki makna kebaikan yang terkandung di dalamnya. Peneliti menggunakan ayat Al-Quran di dalamnya karena terdapat ajakan untuk berbuat kebaikan. Menurut Riyad Moko 2015 juga, Al-Quran merupakan bukan sekedar petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tapi juga manusia dengan sesama, bahkan hubungan dengan alam sekitarnya. Hal ini berhubungan juga dengan tingkah laku atau agresivitas seseorang. Oleh karena itu, ayat Al-Quran memiliki potensi untuk digunakan sebagai skrip dalam penerapan prosedur script fading untuk membentuk perilaku yang baik pada anak autis. Kemudian, subbab selanjutnya, potensi script fading terhadap perilaku agresi. Nah, penerapan script fading ini juga dapat meningkatkan perilaku yang dituju dengan secara sistematis dan mengeneralisasi perilaku pada lingkungan alami ketika naskah mengalami pemudaran. Hal ini didukung dengan penggunaan teknik modifikasi perilaku yang digunakan dalam script fading ini, yaitu melibatkan stimulus generalisasi. Nah, hasil penelitian script fading didapatkan terdapat bahwa stimulus generalisasi ini menunjukkan script fading terbukti efektif dalam mentransfer kontrol diskriminatif terhadap rangsangan di lingkungan alaminya. Kemudian, stimulus generalisasi ini juga merupakan kecenderungan untuk mengeneralisasi respon terkondisi terhadap stimulus lain apabila dalam beberapa hal memiliki kesamaan dengan stimulus terkondisi aslinya. Nah, kemudian selain adanya stimulus generalisasi dalam penerapan script fading ini, ditemukan juga penggunaan reinforcement seperti penguatan kayak gitu. Jadi ketika awal perlakuan anak autis ini diberi script fading dan tidak menunjukkan perilaku agresif, maka reinforcement positif lisan seperti pujian, pintar, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian, adapun potensi script fading berbasis ayat Al-Quran terhadap agresi ini, bahwa seperti yang sebelumnya dijelaskan, bahwa metode intervensi anak autis yang menggunakan script fading ini sebagai metodenya dan Al-Quran sebagai scriptnya diyakini dapat mengatasi perilaku agresi anak autis. Nah, intervensi tersebut dilakukan secara berulang sehingga memori pada anak autis akan terbentuk. Sebagai hasilnya, ketika anak diberikan script fading secara spontan, maka anak autis tersebut akan memahami dan mengurangi perilaku agresinya dengan menggunakan script fading ayat Al-Quran ini di dalamnya yang mengandung kalimat-kalimat indah dan ajakan kepada kebaikan sehingga diharapkan mampu membuat anak autis ini berinisiasi dengan baik sehingga mempengaruhi perilaku agresinya. Kemudian kesimpulan dari penelitian kami yaitu prosedur script fading atau pemudaran naskah yang dapat meningkatkan perilaku yang dituju secara sistematis dan mengeneralisasi perilaku pada lingkungan alami diyakini dapat memberikan peran yang efektif dalam membentuk suatu perilaku. Sehingga penggunaan script fading pada ayat Al-Quran diyakini dapat meningkatkan pemahaman kepatuhan anak terhadap instruksi yang diberikan secara berulang-ulang, khususnya mempengaruhi terhadap perilaku agresi anak autis. Mungkin sekian, Bu. Daftar pustakanya? Ini, Bu. Daftar pustakanya tolong dinaikkan. Ada berapa ini? Masih ada halaman selanjutnya? Ada, Bu. Ada 30 lebih? Sekitar segitu, Bu. Ya, karena ada persyaratan itu kan ya. Untuk daftar pustakanya ya mesti 30 nanti
Cek kembali, hanya memang ketika di metode, coba di metode itu seolah-olah yang Anda temukan hanya berapa itu yang Anda tuliskan. Ini hasil apa ya, Mbak? Yang Hasil. mana, Bu? Oh, hasil Kok review, ada Bu. hasil? Metode, kemudian, nah itu. Iya, Hah? hasil review penelitian yang 11 itu, Bu. Jadi Oh, kita kan kalau di, spesifik. Iya. ya, kalau di formatnya itu kan tidak ada hasil ya. Hmm, Tidak ada hasil. Jadi kalau memang sudah masuk kepada hal yang diteliti, itu sudah menjadi satu di dalam pembahasan. oh Jadi iya, Bu. ketika pembahasan itu isinya sudah nah misalnya ya analisa script fading misalnya. Jadi hasil review dari penelitian terdahulunya itu sudah masuk di sini. Pembahasan. Ah, kecuali di dalam metode tadi, coba metode, kembali ke metode. Metode tadi Anda mencantumkan ini kan? Nah, ini kan sudah rangkuman itu kan? Rangkuman itu ada Iya, di mana? Yang tabel, Mbak. di bawah di hasil, Bu. Yang tabel masuk di apa tadi? Metode apa Hasil. hasil? Hasil. Ah, ini kalau rangkuman ini dari di metode ini. Ya kan? Oh, Jadi menurut ini gitu kan ya. Nah, seperti ini target perilakunya itu. Ini kan hasil penelusuran. Belum ada pembahasan kan? Nah, ini bisa masuk di metode saja. Nah, kemudian baru ketika Anda sudah mulai masuk pada apa itu script feeding, apa itu yang Al-Quran, apa itu yang kemudian autis itu sudah di pembahasan. Jadi nggak ada bab hasil itu nggak ada, Mbak. iya, Bu. Hasil yang di tengah tadi loh. Iya, Nah, jadi nanti Anda pilih mana yang bisa masuk di dalam metode, gitu ya, mana yang bisa masuk di dalam pembahasan. Karena iya, dalam Bu. formatnya tidak ada itu. Hasil itu malah membingungkan nanti, ya. Oh iya. Nah, nanti dipilah lagi. Nah, gini, lepas dari apa yang sudah Anda sampaikan, itu sebenarnya saya itu begini, dari kemarin sebenarnya ingin mengetahui gitu ya, kalau misalnya Anda melakukannya secara apa itu eksperimen, secara face to face ya dengan klien, dengan anak-anak autis, itu seperti apa toh? Gitu. Yang dinamakan metode script feeding itu, gitu ya, anak itu Iya, diminta ngapain gitu. Nah itu loh, itu saya yang dari kemarin tuh kok tidak mendapat gambaran. Karena nanti ada kemungkinan ketika Anda presentasi ya, meskipun ini naratif review, itu juri ada yang ingin tahu gitu loh. Sebenarnya ini metodenya seperti apa toh yang dilakukan itu gitu. Nah, Nadila dan teman-teman bisa enggak memberikan gambaran kepada saya gitu. Saya kok belum nyantol gitu loh dari kemarin itu. iya. Iya, Bu, bisa. Iya, Jadi, Nadila. script Ya, fading sendiri ini tuh kayak apa ya? Perkembangan dari script training, di mana kalau misalkan script training biasa itu kayak berupa script diberikan kepada anak autis dan anak autis itu berbicara. Sedangkan kalau misalkan script fading di sini karena ada kata fading, maka script atau naskah tersebut itu mengalami pemudaran. Kayak gitu, Bu. Jadi pemudaran naskah, misalnya kalimatnya itu saya ingin makan. Nah, dari kalimat yang belakang itu akan lama-lama akan memudar, di mana berdasarkan hasil penelitian sebelum-sebelumnya itu akan menstimulus anak untuk berkata ataupun lebih dari apa yang diajarkan di dalam skrip itu, kayak gitu, Bu. Jadi pemudaran naskah sebenarnya kalau Indonesianya mungkin, Bu. nah ya, pemudaran itu kan ya. Saya ingin makan, ya. Lalu Iya, anak itu diminta ngapain gitu loh dengan berbicara, Bu. naskah itu. Berbicara mengikuti Oke, naskah contohkan tersebut. coba. Nah, contohkan secara konkret coba. Bagaimana ya? Misalnya saya Saya ingin makan, akan ya. saya ingin makan gitu. Lalu Kemudian nanti instruksinya kepada anak itu bagaimana?
naskah tersebut akan pudar. Jadi tinggal tersisa saya ingin. Nanti si anak autis itu dia akan mengucapkan saya ingin makan kayak gitu, Bu. Terus? Kemudian nanti kalimat selanjutnya cuman ada tulisan saya. Nah, nanti anak autis juga akan tetap berucap saya ingin makan kayak gitu. Mm-mm. Ya, jadi seperti itu, Bu. Terus, terus bagaimana yang seperti itu, gitu ya? Itu kok bisa kemudian mengurangi agresivitas itu gimana? Itu kamu jelaskan di mana, gitu loh? Dari review-review terdahulu itu. Jadi sebenarnya tuh memang si script fading ini Bu, sebelumnya juga kami memang Mm-mm. bingung ya Bu. Tapi setelah makanya kemarin sempat konsultasi juga. Jadi kita Ya, eh, jadi kita lebih spesifik ke dalam prosedurnya, di mana dalam prosedurnya juga ada menerapkan seperti reinforcement kayak gitu Bu. Jadi ketika ya. misalnya ya, Ketika jadi anak ketika bisa misalnya melanjutkan kalimat itu dengan lengkap, lalu misalnya diberi jempol, hebat, kamu pinter, misalnya begitu ya. iya Bu, salah Ya, satunya itu. misalnya begitu. Iya, Ya, kemudian kalau sudah seperti itu lalu bagaimana? nah, selain adanya reinforcement, Bu, mohon maaf, jadi script fading ini juga sebagai kayak isyarat gitu, Bu. Isyarat untuk anak itu bisa melakukan sesuatu. Kayak gitu. Kalau misalnya reinforcement tadi, eh, kami berpikirnya bagaimana nyambungnya ke agresi ini dengan adanya reinforcement, Iya. misalnya anak ini karena kita di sini kan menggunakan ayat Al-Quran, misalnya kalimat kata misalnya kamu misalnya apa ya? Misalnya kalimat Al-Quran biasanya yang itu konkret apa? Yang konkret hmm, kemarin sesungguhnya apa Allah itu misalnya? dekat kayak gitu Bu. Ya, Nah, jadi kami berpikirnya oke, terus. ya, sesungguhnya Allah itu dekat. Jadi kami berpikirnya ketika Hmm. anak tersebut diberikan kayak gitu dan nanti anak tersebut pasti akan berpikir dan menyerap di dalam memorinya kan ya Bu kayak gitu. Dan nanti anak tersebut pasti akan Oke. mengutarakan hal tersebut. Ya, itu ada di mana? Yang begitu itu ada di mana? Ada di Dinamika itu kan menjadi penting ya dari hasil-hasil review penelitianmu itu loh. Tidak saja nanti pembahasan. menceritakan tentang hasilnya, ya kan? Tetapi bahwa gitu ya, ada proses apa gitu ya. Ketika penelitian itu kok hasilnya ini, ketika penelitian itu kok hasilnya ini gitu itu dari yang Anda tulis itu saya apa ya, pembaca itu belum mendapatkan gambaran seperti yang kamu ceritakan itu. Ada di Nah, pembahasan, intinya Bu. gitu loh. Ya, intinya itu begitu. Jadi yang kamu ceritakan ke saya itu seharusnya itu ada di dalam tulisan. Oh iya, Bu. Nah, tapi ketika pembaca itu membaca tulisanmu ini seolah-olah hanya ini risetnya ini hasilnya ini, gitu ya. Risetnya Ya, ini hasilnya ini gitu. Tetapi olahannya itu belum belum terlihat. Nah, kalau orang psikologi bilang dinamika psikologisnya itu burung ketok, Nadila, belum nampak. oh iya, Bu. Nah, jadi nanti tolong ya, itu dinampakkan di dalam tulisan. Ya, jadi juri itu tidak akan cukup mendengarkan ceritamu, tetapi orang ya karena yang baca nanti kan apalagi nanti sudah misalnya kalau dipublikasi ya, kan orang membaca ya, bukan mendengarkan penjelasan ke Anda, kan gitu. Iya, Bu. Nah, itu saya kira kekurangan dari naskahmu itu di situ. Nadila dan teman-teman ya. Nanti tolong ini Pak Zainul juga hadir ya. Terima kasih Pak Zainul sudah mendampingi. Itu nanti coba didiskusikan ya. Saya yakin nanti akan muncul kok itu. Ya, ini kan psikolog klinis kok ini Pak Zainul itu. Nanti akan bisa memberikan apa dinamika psikologi dari itu. Ya, bahwa kenapa toh kok kemudian agresinya bisa turun? Kenapa toh kok kemudian nah itu loh Mbak. Ya, Iya, Bu. ya nah, mesti ada cerita tadi itu gitu. Apalagi ini dengan ayat Al-Qur'an yang diyakini gitu kan. Kalimatnya itu kan tidak sekedar seperti saya ingin makan kan tidak begitu ya, tetapi Iya, Bu. Allah sesungguhnya dekat misalnya gitu. Iya. Lah itu kan ada apa namanya ya
apa itu namanya, memorize di dalam pikiran si anak maupun di hatinya itu, karena ini memang berangkatnya juga dari satu keyakinan toh, mengapa kita menggunakan script reading-nya ayat-ayat Al-Qur'an kan gitu. Nah, nanti tolong ya itu diperjelas. Saya belum mendapatkan itu di dalam tulisan ya, sehingga nanti pembaca tidak bingung. Nah, itu saya kira menjadi hal penting. Kemudian metode tadi ya, tolong. Jadi tidak ada itu hasil itu tidak ada. Nanti dipilah saja mana yang bisa masuk sebagai metode, ya, mana yang kemudian Anda masukkan sebagai pembahasan. Itu ya, dua hal itu. Oke, saya kira dari saya itu nanti diskusikan lebih intens dengan pembimbing dan kalau tidak salah ini minggu depan mesti submit belum ya? Belum dipikirkan ya, jurnalnya apa? Belum sih, ya, Bu. Ya, boleh yang Indonesia itu bisa di Sinta 2 atau 1 ya, nanti minta petunjuk Pak Zainul, atau internasional ya diharapkan bisa Q 1, 2, maksimal 3 lah gitu. Ya, tapi terserah nanti bagaimana mau ini. Tetapi yang jelas minggu depan kita sudah tidak mempersoalkan naratif review karena berganti ke yang lain. Gitu ya, baik, Nadila dan teman-teman. Secara detail nanti ya. Iya, yang bagian metode tadi masalah jurnal. Itu kan kami mencantumkannya itu 11 jurnal karena emang berdasarkan jurnal emang script feeding-nya itu, Bu. Jadi sebenarnya di metode tersebut itu jurnal yang dicantumkan berapa banyaknya itu script feeding aja apa secara menyeluruh? Secara keseluruhan dari apa yang kamu kan boleh aja mengatakan ada 11 artikel yang terkait secara spesifik dengan script feeding, tapi dengan yang autism misalnya dengan itu kan juga ada. Yang kemudian Anda tulis di daftar pustaka itu kan tidak hanya 11 toh? Oh iya, Bu. Ya. Gitu. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Monggo Bu Pur, mungkin lebih detail tentang bahasa dan sebagainya. Akhirnya saya tercerahkan Bu Dia, ini apa sih script feeding? Oke, Mbak Nadila. Lah ya itu makanya dari kemarin kan itu yang kita tidak punya gambaran. Halo Mbak Nadila, saya melanjutkan apa yang disampaikan Bu Dia. Jadi saya tadi juga perlu gambaran ini tadi. Kalau dalam penyataan tidak naratif review, ini nanti tim akan secara audio dan visualnya seperti apa. Nah, itu tadi saya meraba-raba membayangkan apa ya visualnya. Berarti nanti misal ini dilakukan, itu nanti anak diberi tulisan dalam bahasa Indonesia ataukah ayat Al-Quran? Bahasa Indonesia, Bu. Oh, tidak, berarti berupa terjemahan ya? Iya. Pertanyaan saya, karena tadi Mbak Nadila dan teman-teman itu menjelaskan tentang audio dan visual, jadi script reading itu kan bisa ke audio juga. Pertanyaan saya, ketika anak ini kemudian diberi script, kemudian ya mungkin ada tindakan seperti itu, si anak juga mendengarkan atau tidak? Mohon maaf Bu, kurang mendengar jelas. Ini tadi kan kalian menyampaikan bahwa script reading itu bisa nyangkut ke audio dan visual ya. Iya. Nah, saya ingin tahu terkait dengan audionya. Misal kalau tadi kan kalau secara visual saya sudah mendapatkan gambaran seperti yang Mbak Nadila sampaikan tadi. Anak diberi terjemahan misalnya. Nah, sekarang audionya seperti apa? Jadi kalau misalnya audionya berarti berupa suara yang mengatakan skrip tersebut. Jadi kenapa di sini ada audio sendiri? Bahwa
Penelitian sebelumnya juga mengenai script reading ada beberapa yang menggunakan audio karena anak autis ini juga beberapa tidak, maksudnya ada yang kurang bagus dalam membaca kayak gitu Bu. Jadi dibantu dengan audio. Nah, bentuk audionya sendiri mungkin hanya kalau misalnya yang berupa visual itu berupa kalimat atau tulisan, tapi kalau audio ini berupa suara yang dimana suara tersebut awalnya satu dan misalnya awalnya kayak tadi misalnya saya ingin makan. Itu tuh keluar suaranya saya ingin makan. Kemudian selanjutnya hanya ada suara saya ingin kayak gitu. Nanti anak tersebut bisa mengucapkan tersebut kalimat tersebut gitu, Bu. Oke, berarti audionya sama dengan apa yang mereka dapatkan secara visual itu ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian begini, terkait dengan Al-Quran itu tadi ya, adakah penelitian tentang eh, ketika orang membaca Al-Quran itu dia akan mendapatkan ketenangan. Ketika dia membaca bersama artinya, dia akan mendapatkan apa? Ada nggak penelitian tentang itu? Iya, Bu. Ada sih, Bu. Tadi sudah dicantumkan atau belum ya? Saya Sudah. sudah ya. Iya. Karena saya tadi apa mungkin saya yang kurang menyimak atau pas audio saya ya sudah ya terkait dengan itu. Jadi ketika orang membaca Al-Quran dampaknya apa? Ketika membaca beserta terjemahannya punya dampak apa? Itu sudah. Berarti pertanyaan saya begini. Terkait dengan tadi kan kalian menyampaikan bahwa script reading itu juga disesuaikan dengan tema ya, per tema. Iya. Ya, Sesuai tema. oke. Di dalam Al-Quran itu kan banyak sekali tema. Apakah ini nanti juga disesuaikan? Iya, Ibu. Jadi kita mengambil ayat-ayat Al-Quran yang emang berkaitan dengan bagaimana misalnya seseorang itu harus bersabar, terus untuk mengingat Tuhannya kayak gitu, untuk mengurangi agresi tersebut. Dan itu berdasarkan hasil penelitian di apa ya? Ada ya bahwa di apa namanya? Bahwa tema pemilihan tema itu juga mempengaruhi apa menurunnya agresivitas anak. Ada ya? Bukan sih Bu, cuman di sini itu penelitian, maksudnya tema dari script reading. Jadi dari penelitian-penelitian mengenai script reading ini menggunakan topik-topik penelitian, topik-topik naskah yang emang sesuai dengan perilaku yang akan dituju, kayak gitu Bu. Gitu. Dan ketika itu tidak dilakukan, mungkin hasilnya tidak akan optimal gitu ya. Iya, benar Bu. Jadi sesuai dengan apa perilaku yang mau ditujunya, kayak gitu. Oke, oke Mbak Nabila, saran saya kalau ini mau ke jurnal nasional berarti perlu diperhatikan pilihan katanya. Misalnya tadi ketika Mbak Nabila menyampaikan analisis, ternyata saya lihat di sub judulnya bunyinya analisa. Beda ya Oh iya Bu. antara yang diucapkan Mbak Nabila dengan yang di naskah. Ini Oh pilihan iya. katanya mana yang tepat, silakan dicek lagi. Ada Iya beberapa Bu. pilihan kata yang saya pikir masih perlu diperbaiki. Misalnya tadi saya menemukan juga ada yang kalau istilah kalian typo ya, kesalahan penulisan. Itu juga perlu dicek lagi sebelum disubmit, termasuk tata kalimat. Misalnya itu tadi apa ya? Oh ini, misalnya tadi kapan harus dirangkai di sebagai imbuhan. Nah ini misalnya di pas yang kalian sampaikan ini dilakukan di antaranya. Nah ini kan perlu di apa namanya diperbaiki. Oh iya Bu. Nanti dicek lagi secara keseluruhan. Terakhir terkait dengan kalau ini sebagai apa namanya buah naskah artikel, berarti saran saya ketika kalian mengutip
satu sumber itu jangan diikuti dengan sumber yang sama. Misalnya tadi saya lupa di bagian mana ya. Saya melihat kalian mengutip pendapatnya Zara. Iya. Bla dalam kurung Zara tahun berapa. Nah, kemudian berikutnya setelah titik kalian menyampaikan lagi, nah tepat ini. Oh iya. Zara 2019 dalam penelitiannya. Nah, ini digabung saja. Nah, itu Oh yang iya, Bu. digabung saja, dipadatkan. Bagaimana nanti kalian bisa mengambil sarinya, kemudian menuliskannya kembali. Jangan kesannya ini tumpuk-tumpuk. Itu Iya, Bu. Mbak Nadia dan teman-teman. Terima kasih atas presentasinya hari ini. Ini tiket timnas semakin dekat ya. Upayakan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Kita ikhtiar dan jangan lupa berdoa untuk mendapatkan yang terbaik. Itu Mbak Nabila dan teman-teman. Baik, Selamat Ibu. siang. Terima kasih atas masukannya. Nah, selamat bekerja Pak Zainul, terima kasih. Yeay. Yeay. Pak Zainul. Saya bergeser ke Mbak Kudrat, sepertinya sudah hadir. Kudrat